Tidak ada orang tua yang sanggup menjaga anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi malam. Satu-satunya yang sanggup adalah pondok pesantren. Karena di pondok pesantren para kiai lebih dulu bangun daripada santrinya, dan para kiai lebih terlambat tidur daripada santrinya. Jam 3 malam kiai sudah bangun bertahajud, membangunkan santri untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian jam 11 malam kiai mengontrol. Setelah dia lihat anak-anak tidur semua, barulah kiai tertidur. Begitulah mereka mendidik anak-anak kita. Pondok pesantren bukan laundry. Pabrik laundry menerima pakaian kotor, lalu kemudian orang menyerahkan baju kotor, celana kotor. Nanti 2 hari dia ambil pakaian bersih. Kalau tidak rapi dia marah. Kenapa tidak bersih? Dia bayar. Bapak Ibu wali santri tidak bisa bersikap demikian kepada guru. Kita tidak bisa membayar kiai dan guru, karena mereka sudah menggunakan waktunya, usahanya, hidupnya untuk anak-anak kita semuanya. Jadi kalau hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat Indonesia yang begini besar, kalau SDM-nya tidak kita jaga dengan pondok pesantren, ini negeri ini hancur. Anak kita dirusak dengan narkoba, dirusak dengan LGBT, dirusak dengan zina, dirusak dengan sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, khalqil Quran. Yang bisa membentengi pemikiran-pemikiran ini ada di internet, di YouTube. Orang begitu bangga menyebarkan pemikiran-pemikiran di internet, ditonton. Semua yang punya handphone, yang ada paket, bisa melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya. Maka hancurlah umat ini. Jadi kalau hari ini Banten, Kabupaten Lebak bisa bertahan, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dan kita merdeka itu karena perjuangan para kiai, para alim, para ulama. Lebih tua pesantren daripada ormas. Lebih dulu pesantren, baru ada ormas Nahdlatul Ulama. Lebih dulu pesantren, baru ada Muhammadiyah. Muhammadiyah tahun 1912. Nahdlatul Ulama 1926. Pesantren jauh lebih dulu daripada itu semua. Maka kalau negara ini dikatakan baru ada 1945 karena merdeka melawan Belanda, sesungguhnya Sumpah Pemuda sudah ada 1928. 28 Oktober 1928. Tapi sesungguhnya pesantren jauh lebih tua dan lebih lama dari itu semua. Kalau mau lihat Indonesia tetap ada 100 tahun akan datang, maka jagalah pondok pesantren. Alhamdulillah saya bisa sampai di pesantren Manahijus Sadat. Saya tidak sedang mengajar, karena kalau saya mengajar, ini di belakang ada guru-guru kita semua. Justru saya datang dengan niat belajar. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapat ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dia dimudahkan Allah jalannya menuju surga Jannatul Firdaus. Ibu, bapak datang dari rumah ke Manahijus Sadat dengan niat mencari ilmu. Adik-adik
santri, santriwati, di mana Hijus Sadat niatnya juga mencari ilmu. Abdul Somad datang dari Pekanbaru Riau, transit di Jakarta, menuju Lebak Banten, niatnya juga mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, duduk sesaat dengan ulama sama dengan berjam-jam di perpustakaan membaca buku. Sejenak saya mendengar kata sambutan Kiai Haji Ustadz Sulaiman Afandi, tapi saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Bagaimana perjuangan beliau mendirikan pondok pesantren, semennya, kosetnya, pintunya bukan dibawa pakai truk, bukan dibawa pakai mobil, tapi digendong pakai tenda, dibawa. Jalan belum ada, santri hanya 13 orang. Ini sekarang banyak anak-anak muda tidak bisa berjuang, baru belajar sebentar sudah minta istirahat libur, belajar seminggu, healingnya 2 minggu. Maka kalau anak-anak muda mentalnya begini, Indonesia tidak akan mungkin merdeka. Anak-anakku sekalian, kalau kalian dikirim ke Manahijus Sadat, itu tanda orang tuanya sayang. Saya tidak ingin mendengar laporan ada santri sore-sore ke bawah pohon merasa dibuang oleh orang tuanya. Nanti santri kesambet kerasukan setan. Nah, itu dia ditembak setan. Kita kalau mendengar petir, kilat, kita katakan makhluk-makhluk semuanya bertasbih subhana may yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih. Planet-planet, petir menyambar, dia pun bertasbih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun juga bertasbih. Orang yang berkeliling tawaf saat sa'i, dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat bertasbih. Apa kata malaikat ketika Allah mau menciptakan manusia? Malaikat komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun dima. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, mengagungkan, memuliakan. Jadi adik-adik dikirim kemari supaya menjadi generasi Indonesia yang bertasbih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Penciptaan langit, penciptaan bumi, perputaran siang dan malam, itu semua menjadi ayat, tanda-tanda. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berpikir. Siapa itu orang yang berpikir? Alladzina yadhkurunallah, mereka berzikir, menyebut Allah, qiyamah, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring, tegaknya berzikir, duduknya berzikir, berbaringnya berzikir. Tapi dia tidak hanya sekedar berzikir, tapi dia juga berfikir. Wa yatafakkarun, berfikir fi khalqis samawati wal ard. Setelah dia pikirkan langit dan bumi, dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Nah, ini yang menjadi intinya. Belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, supaya mulutnya mampu berkata subhanak faqina adzaban nar. Dia takut minum khamar, dia takut pakai ganja, dia takut pakai narkoba. Kenapa? Subhanak, maha suci engkau, faqina azaban nar. Tidak ada gunanya jabatan tinggi, harta banyak kalau masuk neraka. Makanya 7 kali kita katakan,
sebelum matahari terbit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan ketika selesai berdoa, minta dunianya baik, akhiratnya baik, dan selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tujuan adik-adik dikirim ke Mana Hijau Sadat supaya menjadi generasi berpikir, berzikir. Ada berpikir, tidak berzikir. Ada berzikir, tidak berpikir. Adik-adik dua-duanya insya Allah berpikir yang berzikir, berzikir yang berpikir. Dan dia berkata, Subhanak, Maha suci Engkau, faqina azaban nar, diselamatkan kita semua dari neraka jahanam insyaallah. Amin. Adik-adik bangga jadi santri, yang perempuan bangga jadi santri. Apakah santri bisa jadi bupati? Bupati santri. Tadi pertama ketemu, untung dikenalkan Pak Kiai. Ini bupati, kata Pak Kiai. Andai Pak Kiai lupa, saya sangka mahasiswi lagi KKN. Mudah-mudahan Ibu Bupati sehat. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi sekda, jadi camat, apa yang bisa dilakukan? Pakai APBD untuk menolong pondok pesantren. Betul. Tadi Ibu Bupati sudah mengatakan insentif untuk guru mengaji, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji honorer. Pengangkatan untuk guru agama. Ujung tombak pendidikan Islam adalah guru-guru agama. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung kekuasaan masih ada, jabatan tidak lama, cuma 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Betul. Yang kekal abadi adalah pesantren. Santri-santri dari Lebak, Banten dikirim ke Al-Azhar Kairo, kirim 5, kirim 10, kirim 100, pulang mereka jadi kiai, buka pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang lain tinggal, punya rumah yang mewah, tinggal, punya mobil, tinggal. Punya mobil, jangankan dibawa mati, mau naik ke atas pun nggak bisa. Buktinya Ustadz jalan kaki ke atas pakai payung. Pak Kiai, bisa mobil naik? Nggak bisa. Mobil, jangankan turun ke liang lahat, naik ke aula pun nggak bisa. Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Jabatan, kekuasaan yang dipakai untuk menolong agama Allah. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Insyaallah ada di antara adik-adik nanti yang akan jadi gubernur Banten insyaallah. Ada di antara adik-adik yang akan menjadi Kapolri dan Panglima insyaallah. Bisa atau enggak bisa? Siapa bilang tidak bisa? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi tidak seperti mudah menggerakkan telapak tangan, mesti pakai kerja keras. Jadi kalau adik-adik dikirim ke Mana Hijau Sadat, itu bukan karena orang tua tidak sayang. Orang tua yang sayang kepada anak mengirim ke pondok pesantren. Betul Ibu? Siap Ibu mengirim anak ke pesantren? Janji.
Jangan ada dusta di antara kita.